Dulu ateis itu orang yang tenang, kalem, mikir diam-diam. Tidak percaya Tuhan tapi nggak ribut soal itu. Tapi sekarang ada spesies baru, New Atheist. Mereka bukan cuma nggak percaya Tuhan, mereka ngotot supaya kamu juga nggak percaya. Agama itu bahaya, Tuhan itu khayalan masal, orang religius itu bodoh. Loh, katanya nggak percaya Tuhan, kok tiap hari bahas tentang Tuhan? Fenomena New Atheism mulai meledak sejak awal 2000-an. Dipopulerkan oleh tokoh seperti Richard Dawkins, The God Delusion, Sam Harris, The End of Faith, Christopher Hitchens, God is Not Great, Daniel Dennett, Breaking the Spell. Keempatnya dikenal sebagai The Four Horsemen of Atheism. Ciri khas mereka, militan dan menyerang agama secara frontal. Ngotot bahwa agama adalah akar dari kebodohan, kekerasan, dan keterbelakangan. Kedengarannya intelektual, tapi seringkali lebih cocok masuk stand-up dark comedy ketimbang jurnal akademik. Contoh klasik, kalau Tuhan Maha Baik, kenapa ada penderitaan? Pertanyaan lama, sudah dijawab oleh ribuan filsuf teologi dari zaman Yunani sampai hari ini. Jawabannya kompleks. Ada konsep free will, hikmah, ujian, bahkan kematangan spiritual. Tapi apa respons New Atheist? Itu semua cuma akal-akalan Tuhanmu sadis. Logika macam apa ini? Kalau nggak ngerti jawabannya, bukan berarti jawabannya nggak ada. Itu kayak anak TK bilang kalkulus itu omong kosong, cuma karena dia belum bisa ngerti. Richard Dawkins dalam bukunya The God Delusion bilang, agama adalah virus mematikan yang menular ke otak anak-anak. Gaya bahasanya keren, provokatif. Sastra pop yang menggoda. Tapi secara ilmiah, nol bukti empiris. Menggunakan istilah biologi, virus, untuk masalah sosial tanpa dasar metodologis. Kalau itu ditulis oleh orang religius, udah dihajar habis-habisan sama komunitas mereka. Tapi karena ditulis oleh ilmuwan terkenal, dianggap keren. Double standard? Tentu saja. Mereka menuduh agama dogmatis. Tapi mereka sendiri sering memperlakukan sains sebagai agama. Mereka sering bilang, sains menjelaskan segalanya. Kita tidak butuh Tuhan. Bro, sains hanya menjelaskan bagaimana, tapi tidak bisa menjawab mengapa. Sains bisa menjelaskan gravitasi, tapi nggak bisa jawab kenapa ada hukum gravitasi. Sains bisa paham otak dan hormon, tapi nggak bisa menjelaskan kenapa kita punya kesadaran. Tapi New Atheist males banget diskusi di ranah itu. Kenapa? Karena begitu keluar dari fisika dan masuk ke filsafat, mereka game over. New Atheism sering mengaku, kami membawa pencerahan. Tapi realitanya, yang muncul justru meningkatnya sinisme, melemahnya rasa hormat antar keyakinan. Diskusi jadi debat kusir di TikTok dan Reddit. Yang lebih bahaya lagi, anak muda yang belum siap berpikir mendalam, tiba-tiba merasa paling tercerahkan setelah nonton 3 video New Atheist dengan subtitle cepat. Padahal yang dikonsumsi cuman potongan-potongan argumen dangkal penuh emosi dan kesombongan. Ciri khas New Atheist, kalau dikritik ngaku korban. Kalau disanggah pakai logika, ngeles. Kalau disodori pengalaman spiritual, bilang itu ilusi otak. Semuanya dijawab dengan satu template. Itu cuma produk evolusi otak. Nggak ada makna objektif. Ya elah. Kalau semua perasaan cuman ilusi biokimia, kenapa lu bisa marah banget pas ada yang doa depan umum? Terakhir, gue mau kutip beberapa kontra akademik ke New Atheist. Kata John Lennox, matematikawan Oxford, Dawkins mengerti biologi, tapi berbicara teologi seperti amatir yang baru baca meme. Kata Alvin Plantinga, filsuf, New Atheism bukanlah gerakan filsafat serius, tapi semacam ekspresi kultural setara dengan lagu punk anti-agama. Dan kata Peter Hitchens, saudara Christopher Hitchens sendiri, ateisme bukan pencarian kebenaran, namun sebuah pemberontakan melawan rasa sakit. Tapi tentu aja, itu dianggap nggak penting kalau nggak cocok sama ideologinya. Kita nggak marah sama orang yang ateis. Silakan, itu pilihan. Yang kita kritik adalah gaya menghina, bukan berdiskusi. Argumen dangkal tapi merasa paling ilmiah. Semangat sinis yang dipoles seolah rasional.
Karena kalau kamu tiap hari ngomongin Tuhan yang gak kamu percaya, mungkin sebenarnya kamu cuma kecewa, bukan tercerahkan. New Atheism adalah kebisingan intelektual, banyak gaya, tapi miskin makna. Mereka membakar rumah yang mereka bahkan belum pernah masuk.